Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Channel Nagari Banget, dari Nagari untuk Nagari, dari desa untuk desa, inovatif dan inspiratif. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan coba membahas tentang yaitu antara SDGs dan pentahelix dalam pembangunan desa. Namun sebelum kita masuk kepada materinya, silakan like, komen, dan subscribe dulu channel ini agar kami dapat memberikan informasi-informasi terbaik dan lebih bersemangat lagi untuk kedepannya. Baiklah, yang mana antara SDGs dan pentahelix dalam pembangunan desa. Istilah SDGs Sustainable Development Goals dan pentahelix adalah hal baru bagi pemerintah desa dan masyarakat desa. Bahkan ada yang masih sangat awam dengan dua istilah ini. Sustainable Development Goal atau SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan untuk bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusi. Dalam merealisasikan SDGs tersebut, pemerintah tidak bisa sendirian, melainkan harus melibatkan pentahelix. Jadi pentahelix ini diantaranya berupa kekuatan pemerintah, kekuatan komunitas atau masyarakat, kekuatan para akademisi dan perguruan tinggi, kekuatan dunia usaha, dan kekuatan media, baik itu media sosial, media cetak, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan desa. Desa tidak bisa lagi melaksanakan pembangunan dengan asal-asalan. Apalagi seperti orang buta, apa yang teraba itu yang dipegang dan itu yang dijalankan. Atau yang dibawa jalan. Dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi harus melibatkan pentahelix dengan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip yang universal, integrasi, dan inklusi. Terhadap konsep di atas, terdapat krusial yang menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam sampai saat ini. Di antaranya, di mana SDM pemerintah, kabupaten kota, OPD, kecamatan, dan OPD sektoral terkait. Yang kedua, SDM pemangku desa, baik itu Pemdes, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, organisasi masyarakat desa, lembaga adat desa, dan lain sebagainya. Baik itu Karang Taruna, kelompok tani, PKK, dan lain. Kemudian yang ketiga, update informasi, data, dan fakta oleh komunitas, akademisi, dan media terhadap dinamika desa. Kesepakatan sosial dan industri Pancasila oleh para pelaku usaha di desa. Yang kelima, masyarakat yang semakin individualis dan sedikit yang paham dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif
dalam pembangunan masyarakat desa yang berkelanjutan. Lalu bagaimana menjawab tantangan tersebut? Kiranya tawaran pemikiran berikut bisa diterima. Untuk menjawab tantangan tersebut, yang pertama yaitu terhadap pembina desa, lakukan BIMTEK bagi yang sudah di dalam OPD pembina desa. Yang kedua, qualified bagi yang masuk ke OPD pembina desa. SDGs butuh pejabat, pegawai, dan staf yang cerdas dan mahir dalam membina, melatih, dan mendampingi pemerintah desa dan masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, melaporkan, dan mengevaluasi pembangunan desa yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, tawaran pemikiran yang dapat kami sampaikan. Diakui atau tidak, update informasi, data dan fakta oleh komunitas akademisi dan media terhadap dinamika desa selama ini masih sangat kurang. Maka harus dilakukan peningkatan sebagai tanggung jawab sosial, tanggung jawab ilmiah, dan tanggung jawab publik. Sikap keterbukaan, menerima, dan membangun sinergitas antara pemerintah desa dan ormas, dan para cendekia, dan para pelaku media publik di desa, itu sangat dibutuhkan dalam mensukseskan pembangunan yang berkelanjutan. Yang keempat, sepakat atau tidak bahwa kesepakatan sosial dan industri Pancasila oleh para pelaku usaha di desa sampai sekarang masih sangat kurang. Padahal terbangunnya kemitraan industri antara pengusaha di desa dengan pemerintah desa dan masyarakat desa itu sangat dibutuhkan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian tawaran yang kelima, pemerintah desa harus mengajak kerjasama dengan ormas, cendekia, dan media di desa untuk mengembalikan paham industri terhadap prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif dalam pembangunan masa depan desa berkelanjutan. Dengan demikian, akan tidak sia-sia gagasan besar di atas, tetapi akan dapat dilaksanakan dengan lancar, baik, benar, dan berhasil. Ini adalah segelumit atau sebagian kecil antara desa dan pentahelik dalam pembangunan desa. Semoga ini dapat bermanfaat dan dapat kita laksanakan kerjasama yang baik dalam mewujudkan sebuah tujuan SDGs tersebut, di mana pembangunan berkelanjutan itu tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa itu sendiri. Saling berbahu tangan, saling bergotong royong sesuai dengan tupoksi masing-masing. Semoga bermanfaat dan ikuti terus channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami dapat menampilkan konten-konten terbaik untuk Anda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.